Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid karya Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan hafizahullah taala, di mana kita sampai pada perkataan penulis matan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah wa qalihi wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa qada rabbuka, Rabbmu wahai Muhammad itu telah menetapkan, alla ta'budu illa iyyah, janganlah kalian itu beribadah kecuali kepada Allah, wa bil walidaini ihsana, dan Allah menetapkan untuk berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Al-ayah. Kemudian Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan hafizahullah, beliau menjelaskan qada maknanya adalah amara wa wassa. Qada yakni menetapkan, maksudnya adalah di sini menetapkan yang berupa memerintahkan dan mewasiatkan. Wal muradu bil qada'i huna al qada'u syar'i ad-dini. Yang dimaksud dengan qada di sini adalah qada syar'i ad-din. Qada syar'i lal qada al-qadari al-kauni. Ya, lal qada'ul qadari al-kauni, bukan qada' qadari kauni. Qada' dari Allah Subhanahu wa taala itu ada dua jenis. Qada' syar'i dan qada' qadari. Qada' syar'i dini dan qada' qadari kauni. Qada' syar'i maksudnya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh qada' syar'i, seluruh hal-hal yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara qada' syar'i ini, itu semuanya adalah hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti salat, seperti zakat, puasa, haji dan umrah. Seperti yang disebutkan di ayat ini, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Rabbmu wahai Muhammad itu telah menetapkan, yakni memerintahkan, agar kalian itu beribadah, tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar kalian itu berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Ya, ini namanya qada' syar'i, yaitu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan qada' qadari atau kauni itu maksudnya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala secara kauni. Itu hal-hal yang terjadi di alam semesta ini, bisa jadi itu Allah cintai, bisa jadi itu tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya qada' qadari kauni. Jadi ketika misalkan ada musibah atau bencana, maka Allah tidak mencintai hal tersebut terjadi, tetapi itu qadarullah terjadi, secara realita terjadi. Maka ini namanya qada' qadari. Diciptakannya iblis, kafirnya Fir'aun, kafirnya Abu Jahal, itu sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi itu terjadi. Maka ini namanya qada' qadari atau kauni. Dan tidak ada sesuatu yang bisa terjadi di alam semesta kecuali pasti itu setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terjadi. Ya, tidak ada yang luput dari qada' qadari dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang bisa terjadi di alam semesta ini kecuali atas izin Allah. Yakni kecuali setelah ada qada' qadari atau kauni. Nah, sehingga seluruh yang terjadi di alam semesta ini bisa jadi ada yang dicintai oleh Allah dan ada yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti tadi. Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keimanannya para sahabat itu terjadi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kufurnya Abu Jahal, kufurnya Abu Lahab itu terjadi tapi tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa dijadikan dalil sesuatu yang telah terjadi itu kemudian seseorang itu berdalil bahwa itu berarti diizinkan oleh Allah, yakni
diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seseorang berdalil dengan takdir. Ini namanya berdalil dengan takdir untuk membenarkan kemaksiatan atau bahkan kekufuran. Seperti orang yang minum khamr misalkan, ketika dia minum khamr, kemudian dia berkata, kalau seandainya ini tidak diridhoi oleh Allah, bukankah ini tidak akan terjadi? Maka bedakan antara diizinkan untuk terjadi dengan diridhoi atau dicintai oleh Allah. Ini dua hal yang berbeda. Sesuatu yang dicintai atau diridhoi oleh Allah itulah qada syar'i, sedangkan sesuatu yang sekedar itu diizinkan untuk terjadi padahal itu bisa jadi dibenci oleh Allah, ini adalah qada qadari atau kauni. Nah, sehingga ketika seseorang itu melakukan amalan ketaatan dan beneran itu terjadi, ya, seseorang itu alhamdulillah dimudahkan oleh Allah untuk sholat, untuk zakat, puasa, haji atau umrah, dimudahkan oleh Allah untuk hadir di majelis ilmu syar'i, maka itu berarti orang tersebut telah melaksanakan sesuatu yang Allah perintahkan, yakni qada syar'i, dan sesuatu tersebut karena sudah terjadi beneran secara realita, itu berarti sudah diizinkan oleh Allah, berarti ini adalah qada qadari. Jadi ketika seseorang melakukan amalan ketaatan kepada Allah, ini berarti terkumpul dua hal, yaitu qada syar'i dan qada qadari. Sedangkan kalau sesuatu itu terjadi tapi itu tidak sesuai dengan syariat Allah, maka ini cuma ada satu saja, yaitu qada qadari atau kauni, tapi tidak ada qada syar'i di situ. Istilah lain dari qada di sini adalah iradah. Iradah syar'iyah dan iradah kauniyah. Iradah atau iradah qadariyah sama saja. Tapi biasanya yang banyak digunakan istilahnya oleh para ulama iradah syar'iyah dan iradah kauniyah. Jadi ini sama saja, yaitu iradah syar'iyah, kehendak Allah, apa yang Allah hendaki, yakni apa yang Allah cintai, apa yang Allah ridhai. Itu iradah syar'iyah, sesuatu yang Allah cintai dan Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan hal tersebut. Ini adalah iradah syar'iyah, sama seperti tadi qada syar'i. Sedangkan iradah kauniyah adalah sesuatu yang Allah izinkan untuk terjadi, walaupun bisa jadi Allah tidak mencintainya. Kalau ditanya mengapa kemudian Allah menetapkan itu, mengizinkan hal itu untuk terjadi, kalau itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa Allah menciptakan iblis kalau itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Mengapa Allah membiarkan kufurnya iblis, membiarkan kekufurannya Abu Jahal? Mengapa Allah membiarkan? Maka ini semua tentunya atas hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah tidak memaksa para makhluk untuk melakukan ini atau itu, tetapi Allah memberikan, ya, telah menurunkan wahyu, memberikan petunjuk dan memberikan kebebasan kepada makhluk tersebut, kepada setiap makhluk untuk memilih jalan mana yang akan dia pilih, jalan mana yang akan dia tempuh. Apakah amalan kebaikan atau amalan keburukan. Sampai sini jelas? Sehingga ini menunjukkan bahwa walaupun misalkan hal tersebut itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi hal tersebut diizinkan oleh Allah untuk terjadi karena hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ada pelajaran yang bisa diambil dari situ. Dengan adanya kekufuran iblis, kekufuran Abu Jahal, kita bisa melihat bagaimana perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Karena ketika ada orang-orang kafir, ketika ada orang-orang yang menyimpang, maka kita bisa melihat perjuangan para ulama untuk memerangi penyimpangan tersebut. Jadi semuanya ada hikmahnya, dan dengan adanya kekufuran atau kesyirikan tersebut, maka menjadi tampaklah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka. Rabbuka yakni Ar-Rabb. Ar-Rabb adalah nama Allah Subhanahu wa taala, huwal malik al-mutasarrif. Yaitu raja yang mengatur dan memelihara alam semesta. Alladzi rabba jami'al alamin bi ni'matihi, yang memelihara seluruh dari
alam semesta ini dengan diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seseorang itu tidak diberikan rizki, tidak diberikan nikmat, tidak diberikan rahmah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan bisa hidup, dia tidak akan bisa ada, begitu ya. Ini semuanya, baik makhluk hidup ataupun benda mati, semuanya dipelihara dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rizki, diberikan nikmat supaya bisa bertahan hidup. Allah ta'budu illa iyyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah ta'budu illa iyyah. Kalian itu tidak boleh beribadah kecuali hanya kepadanya. Kecuali kepada Allah, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai an ta'buduhu wa la ta'budu ghairahu. Hendaknya kalian itu beribadah kepada Allah dan jangan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana, yaitu perintah Allah untuk berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Ai wa qada an tuhsinu bil walidaini ihsana. Allah menetapkan, Allah memerintahkan agar kalian itu berbuat baik kepada kedua orang tua, kama qada an ta'buduhu wa la ta'budu ghairahu. Sebagaimana Allah telah memerintahkan sebelumnya untuk beribadah kepada Allah dan tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Al-makna al-ijmali lil ayah, makna dari ayat ini secara umum adalah al-ikhbar. Ayat ini mengabarkan annallaha subhanahu wa ta'ala amara wa wassa ala al-suni rusulihi ayyu'bada wahdahu duna ma siwah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan mewasiatkan melalui lisan para rasulnya agar hanya Allah Subhanahu wa taala yang diibadahi saja, ya, tanpa selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh mengarahkan ibadah kepada selain Allah. Wa yuhsinal waladu ila walidayhi ihsanan bil qawli wal fi'l. Dan bahwa seorang anak itu harus berbuat baik kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada kedua orang tuanya, baik secara perkataan ataupun secara perbuatan. Wala yasi'a ilaihima, dan tidak boleh untuk berbuat buruk kepada kedua orang tuanya tersebut. Dan ini mencakup, ya, usulnya ke atas, kakek, buyut, ini mencakup keseluruhan. Li'annahu man ladzani qama bi tarbiyatihi fi hali sigharihi wa dha'fihi hatta qawiya washtadda. Karena kedua orang tuanya tersebut, merekalah yang mendidik dan membesarkan dan mengasuh si anak tersebut, ya, ketika masih kecil dan ketika masih lemah. Ketika masih kecil disuapin, ya, dirawat, hatta qawiya washtadda, sampai anaknya tersebut menjadi kuat, menjadi dewasa, bisa bertahan hidup sendiri. Maka ini peran kedua orang tua itu sangat besar, ya. Makanya di antara faedah yang bisa kita dapat di sini adalah peran guru ketika kita itu masih belum bisa apa-apa, itu sangat besar. Ya, tentunya misalkan peran dosen, dosen perannya juga besar karena juga guru. Tetapi dosen itu mengajar di tingkat universitas, begitu ya. Nah, punya jasa yang besar juga. Tapi jangan lupakan jasa-jasa dari guru TK, guru SD, guru SMP, SMA. Apa istilahnya kalau anak belajar Quran di masjid? TPA, guru TPA. Ketika antum belum bisa baca tulis, sama sekali diajarkan oleh mereka baca tulis. Ketika antum tidak bisa menghitung, diajarkan menghitung. Itu seperti disuapin, betul tidak? Jadi kenapa kita membahas demikian? Karena banyak dari orang-orang, mungkin termasuk kita juga, yakni cenderung untuk melihat jasa yang besar dari dosen pembimbing kita misalkan, atau tetapi karena materinya mungkin susah, riset apa dan seterusnya. Tapi kemudian melupakan jasa-jasa dari guru SD kita kelas 1 ngajarin ini budi. Ini masih angkatan pakai textbooknya, buku paket ini budi ya. Mungkin sekarang sudah
Udah bukan ini budi kali. Antum belajar itu juga kan dulu ya. Ini budi begitu ya. Ini ayah budi dan seterusnya. Baik. Jadi peran dari guru-guru tersebut di jenjang-jenjang awal dari studi kita itu sangat besar. Kita belum tahu apa-apa, merekalah yang meletakkan, menguatkan pondasi kita. Tentunya semua guru di semua jenjang sama-sama penting. Ini Anda jelaskan ini supaya kita tidak meremehkan, karena merasa itu kan materi gampang sekali. Ini budi, iya gampang bagi kita sekarang. Tapi ketika kita masih kecil, merekalah yang nyuapin kita, merekalah yang mengajarkan kita pondasi-pondasi dari ilmu tersebut, sehingga kemudian kita bisa mempelajari ilmu yang banyak sekali sekarang, ilmu yang advance, baik itu ilmu dunia ataupun ilmu agama, ya itu karena jasa-jasa mereka. Guru TPA, guru yang mengajarkan kita Iqra. Kalau sekarang ada Fathur Rahman. Kalau zaman dulu Iqra semua, betul tidak? Jadi maka mereka memiliki jasa yang besar, tidak boleh kita lupakan. Munasabatul ayah lil bab, kaitan ayat dengan bab ini adalah anna tauhid huwa akadul hukuk wa awjabul wajibat lianna Allah bada'a bihi fil ayah wa la yubtada'u illa bil aham fal aham. Kaitan ayat ini dengan bab ini adalah bahwa tauhid itu adalah hak yang paling ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu disebutkan pertama kali di ayat tersebut, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah memerintahkan untuk tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan Allah memerintahkan untuk berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Jadi haknya Allah dikedepankan, kemudian haknya makhluk. Dan hak makhluk yang paling besar adalah hak kedua orang tua. Jadi ini adalah tauhid itu adalah akadul hukuk dan aujabul wajibat. Kewajiban yang paling wajib. Kewajiban yang paling diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid itu adalah aujabul wajibat dan awalul wajibat. Kewajiban yang paling wajib dan kewajiban yang paling pertama. Ahlussunnah menegaskan bahwa awalul wajibat itu adalah tauhid la ilaha illallah. Adapun orang-orang yang menyimpang, yang terpengaruh oleh ilmu kalam, mereka mengatakan awalul wajibat itu adalah, sebagian dari mereka mengatakan an-nazar, yaitu berpikir secara logika, menggunakan kaidah-kaidah ilmu kalam dan mantik untuk membuktikan bahwa Allah itu ada, itu dulu. Padahal kalau Ahlussunnah mengatakan bahwa cukup yakni seseorang memiliki fitrah. Fitrahnya dari setiap manusia, selama fitrahnya masih ada, belum rusak, maka semuanya mengakui bahwa Allah itu ada. Nah, tapi kalau misalkan orang-orang yang terpengaruh ilmu kalam, mereka mengatakan itu tidak cukup, harus nazar, harus berpikir, harus menerapkan kaidah-kaidah ilmu kalam dan juga mantik. Sehingga kemudian sebagian dari mereka mengatakan bahwa orang yang masuk Islam tidak melalui fase ini, maka keislamannya dipertanyakan. Sehingga justru yang merupakan takfir itu siapa? Mereka. Ya. Ketika orang-orang Arab Badui yang pemikirannya sangat sederhana, tidak bisa berpikir kompleks misalkan, tapi ketika mereka masuk Islam, diterima keislamannya oleh Nabi Muhammad SAW. Diterima keislamannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Ya. Ketika orang-orang Arab Badui, Allah berfirman, orang-orang Arab Badui mereka berkata, kami beriman. Qalatil a'rabu amanna, kami telah beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul, katakanlah wahai Muhammad, lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, akan tapi katakanlah kami telah masuk Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Jadi orang-orang Arab Badui yang baru masuk Islam masih di tingkatan Islam, belum tingkatan iman. Islam, iman, ihsan. Sehingga ketika mereka mengatakan kami telah beriman,
Maka dikritik oleh Allah Subhanahu wa taala langsung di ayat tersebut, katakanlah kami telah masuk Islam. Ya, iman belum masuk ke dalam hati mereka, ke dalam hati kalian, sehingga jangan katakan kami telah beriman. Nah, jadi adanya tingkatan iman, adanya tingkatan Islam dan iman, ini menunjukkan bahwa ini dua tingkatan yang berbeda. Kemudian kita gabungkan dengan hadis Jibril, kita simpulkan bahwa tingkatan agama itu ada tiga: Islam, iman, dan ihsan. Baik. Jadi kita lihat di sini bahwa yakni keislaman orang Arab Badui itu diterima dan diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga enggak perlu nazar. Sebagian dari orang-orang yang terpengaruh ilmu kalam, mereka mengatakan bahwa awalul wajibat itu adalah asyak. Kewajiban yang pertama itu adalah ragu-ragu dulu. Harus ragu-ragu dulu. Baru kemudian berpikir, baru kemudian nazar. Ini berbahaya. Harusnya kita mendakwahkan, harusnya kita mengajak kepada orang-orang untuk yakin bahwa Allah itu ada, yakin bahwa Allah itu memiliki nama-nama yang sempurna, sifat-sifat yang sempurna, yakin bahwa satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau orang-orang yang menyimpang, maka sebagian dari mereka mengatakan kita harus syak dulu, harus ragu-ragu dulu. Kalau enggak ragu-ragu dulu, maka keislamannya dipertanyakan. Ya, maka ini adalah kesalahan besar. Jadi awalul wajibat itu adalah mentauhidkan Allah. Kewajiban yang paling pertama itu adalah mentauhidkan Allah, bukan kewajiban yang paling pertama itu adalah mikir atau ragu-ragu dulu. Ini bukan ya bukan perkataannya Ahlussunnah wal Jamaah. Lianna Allah bada'a bihi fil ayah. Jadi tauhid itu adalah hak yang paling penting, yang paling ditekankan, dan kewajiban yang paling wajib, karena Allah memulai ayat ini dengan tauhid. Wala yubtada'u illa bil aham fal aham. Dan suatu ayat yang menjelaskan tentang hak-hak seperti ini, maka tidaklah diawali kecuali dengan yang paling utama, kemudian setelahnya, urutan setelahnya. Baik. Terkait asyak tadi, justru tadi kita katakan, justru kita harus memiliki keyakinan, harus yakin, tidak boleh ada syak. Keimanan kita harus yakin 100%. Tidak boleh misalkan yakinnya cuma 90%, 99%, tidak boleh, harus 100%. Karena itulah syarat kalimat tauhid la ilaha illallah. Syarat dari tauhid, syarat dari kalimat tauhid la ilaha illallah itu ada beberapa, ada 7 yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama adalah ilmu. Al-ilm, yakni mengilmui, mengetahui tentang kalimat tauhid tersebut, mengetahui maknanya, mengetahui kandungannya. Jadi ketika seseorang misalkan masuk Islam, kemudian dia diminta untuk mengucapkan la ilaha illallah, tapi tidak tahu maknanya, maka ini keislamannya tidak sah. Dia harus tahu makna dari kalimat tersebut. Jadi nggak bisa kita menjebak orang, betul ya? Menjebak orang. Coba ucapkan kalimat ini, setelah diucapkan, antum masuk Islam. Tidak bisa. Ya, orang tersebut harus paham maknanya dan paham artinya, paham kandungannya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Jadi syarat pertama dari kalimat tauhid adalah al-ilm, yaitu kita mengilmui. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Jadi syaratnya adalah, syarat yang pertama adalah harus mengetahui makna dan kandungan dari kalimat tauhid tersebut. Lawan dari al-ilm adalah al-jahl. Lawannya adalah al-jahl, tidak tahu. Jahil atau tidak tahu terhadap makna kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, misalkan orang tersebut tadi, ya, orang kafir, mungkin dari negeri barat atau dari negeri mana, tidak tahu bahasa Arab. Kemudian kita minta dia mengucapkan la ilaha illallah. Maka kalau dia tidak tahu maknanya, maka berarti belum sah keislamannya, belum masuk Islam.
Jadi ini adalah syarat pertama. Syarat kedua adalah al-yakin. Harus yakin dengan kalimat tauhid tersebut. Lawannya adalah asyak, lawannya adalah ragu-ragu. Jadi yang didakwahkan oleh sebagian orang yang terpengaruh ilmu kalam tadi, justru mereka mendakwahkan supaya keislamannya sah harus ragu-ragu dulu. Baru kemudian mikir, baru yakin, kata mereka. Tapi masalahnya berapa banyak yang kemudian bisa dengan pemikirannya mencapai derajat yakin. Yang terjadi adalah sampai walaupun dia sudah belajar banyak, tapi ketika yang dia pelajari bukan Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi kaidah-kaidah ilmu kalam, justru yang terjadi adalah membuat dia tambah bingung. Yang terjadi adalah membuat dia tambah ragu-ragu. Ini kan berbahaya berarti. Dia masih ragu-ragu tentang apakah Allah itu ada atau tidak. Coba bayangkan. Berbahaya. Keislamannya bisa jadi tidak sah kalau ragu-ragu tentang apakah Allah itu ada atau tidak. Jadi syarat yang kedua adalah al-yakin. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Faman laqita min wara'i hadzal ha'id yashhadu an la ilaha illallah mustaiqinan biha qalbuh fabashshirhu bil jannah." Jadi siapapun yang kau temui wahai Abu Hurairah di balik dari dinding ini, sedangkan dia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dia meyakini hal tersebut dengan hatinya, maka sampaikanlah kabar gembira bahwa dia masuk surga. Jadi disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, yashhadu an la ilaha illallah mustaiqinan biha qalbuh. Orang tersebut bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, yakni kalimat tauhid la ilaha illallah, mustaiqinan biha qalbuh. Hatinya yakin dengan kalimat tauhid tersebut, dengan kandungannya, dengan maknanya. Jadi yakin itu harus dimiliki supaya seseorang itu masuk surga dengan kalimat tauhidnya tersebut. Kalau mengucapkan kalimat tauhid sudah paham maknanya tapi ragu-ragu, maka dia memenuhi syarat pertama tapi tidak memenuhi syarat kedua. Tidak sah kalimat tauhidnya. Harus 100%. Tidak boleh 99% yakin, 1% ragu-ragu. Tidak boleh, harus 100%. Makanya ketika seseorang itu memiliki syubhat, wajib bagi dia untuk segera menanyakan itu kepada para ulama untuk supaya bisa diobati segera syubhatnya tersebut. Misalkan syubhatnya tentang tauhid, ini berbahaya. Baik. Kemudian syarat yang ketiga dari kalimat tauhid adalah ikhlas, al-ikhlas. Lawannya adalah an-nifaq dan asyirik. Lawannya adalah nifaq dan syirik. yakni kalimat tauhidnya tersebut dikotori dengan kesyirikan atau dengan kemunafikan. Jadi dia harus ikhlas. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, as'adun nasi bi syafaati man qala la ilaha illallah mukhlisan min qalbih. As'adun nasi bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah mukhlisan min qalbih. Orang yang paling terdepan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah mukhlisan min qalbih. Ikhlas dari hatinya. Yakni murni. Ikhlas maknanya murni. Bersih. Bersih dari apa? Murni dari apa? Dari kesyirikan dan kemunafikan. Ya, dari kesyirikan dan kemunafikan. Jadi harus terpenuhi syarat yang ketiga ini, yaitu al-ikhlas. Lawannya apa tadi? Asyirik dan nifaq. Taib. Syarat keempat adalah as-sidq. As-sidq yakni jujur. Lawannya adalah al-kadzib, dusta. Dia mengatakan dengan jujur, tidak mengatakan dengan dusta. Yang maksudnya adalah sebenarnya dia tidak percaya tapi dia mengatakannya. Nah, ini tidak boleh. Dia tidak sah nanti kalimat tauhidnya. Jadi ini sebagaimana
Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbi." Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbi illa harramahullahu 'alan nar. Ma min ahadin. Ada penafian di situ. Ini nanti ada pengecualian. Jadi yakni ini mau tidak mau harus dipenuhi. Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbi. Tidak ada seorang pun yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dia mengatakannya, dia bersaksi sidqan min qalbi, jujur dari hatinya. Tidaklah orang ini kecuali Allah akan haramkan dia terhadap neraka. Yani tidak akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan bahwa as-sidq itu termasuk syarat dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Lawannya apa tadi as-sidq? Al-kadzib, yaitu dusta. Baik, kemudian syarat keberapa sekarang? Kelima, al-mahabbah. Syarat yang kelima adalah al-mahabbah, yaitu cinta. Cinta terhadap kalimat tauhid, cinta terhadap tauhid, cinta terhadap Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, cinta terhadap syariat Allah. Lawan dari cinta adalah, lawan dari mahabbah adalah al-bughd. Al-bughdu. Al-bughd yakni benci. Dia mengucapkan kalimat tauhid tapi benci syariat Islam, maka ini kalimat tauhidnya tidak sah. Jadi harus memiliki mahabbah. Seperti misalkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Yang pertama disebutkan adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Thalathun. Tiga hal yang ketika tiga hal tersebut man kunna fihi ada pada diri seseorang, maka dia akan mendapati manisnya iman. Yang pertama adalah bahwa Allah dan Rasulnya itu lebih dicintai oleh dia daripada selain Allah dan Rasulnya. Termasuk kedua orang tuanya. Dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada kedua orang tuanya. Naam, kita harus cinta kepada kedua orang tua kita. Tadi kita sebut birrul walidain. Wabil walidaini ihsana. Berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Termasuk amalan hati, yaitu mencintai kedua orang tua kita. Tapi cinta kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam harus lebih besar daripada cinta kepada kedua orang tua. Bahkan cinta kepada diri kita sendiri. Cinta kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam itu harus lebih besar daripada cinta kepada selain Allah dan Rasulnya, termasuk diri kita sendiri. Jadi ketika dirinya itu menginginkan sesuatu, padahal sesuatu itu dibenci oleh Allah, dilarang oleh Rasulullah, maka karena dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya, dia tidak melakukan hal tersebut, walaupun dirinya sangat menginginkan hal tersebut. Ya, ini perwujudan dari bahwa cintanya kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam itu lebih besar daripada cintanya kepada dirinya sendiri. Baik. Sehingga ini menunjukkan bahwa mahabbah, cinta itu harus dimiliki oleh seseorang. Tidak boleh dia benci kepada syariat Islam, benci, apalagi benci kepada Allah Subhanahu wa taala, benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berbahaya, bisa masuk dalam kekufuran. Keislamannya tidak sah. Baik. Kemudian syarat berikutnya yang keberapa? Yang keenam adalah al-inqiyad. Al-inqiyad yaitu tunduk, yakni mengamalkan syariat Islam. Lawannya adalah al-i'rad, berpaling dari syariat Islam. Jadi dia mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, dia paham maknanya, dia yakin terhadap kalimat tauhid la ilaha illallah tersebut. Kemudian dia mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dia ikhlas, tidak berbuat kesyirikan, tetapi tidak mau melaksanakan syariat Islam. Salat malas, puasa malas, berpaling.
sama sekali. Ya, jadi ini adalah merupakan yakni kekufuran. Ini termasuk salah satu jenis kekufuran yang bisa menjangkiti seseorang, namanya kufrul i'rad. Namanya kufrul i'rad. Jadi kufur akbar itu bisa gara-gara ragu-ragu tadi, lawan dari yakin, bisa benci, ya, dia benci syarat Islam, dia benci Allah, dia benci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau juga bisa dari sisi kufrul i'rad, kufur karena berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan i'rad? Yakni tidak melakukan amalan ibadah sama sekali. Dan di antara amalan ibadah adalah salat, betul tidak? Sekedar orang tersebut tidak salat sama sekali, walaupun masih puasa misalkan, tapi dia tidak salat sama sekali. Ini memang perkara ada diperselisihkan oleh para ulama. Tapi pendapat yang lebih kuat insya Allah adalah ketika seseorang itu tidak salat sama sekali, ini terjatuh kepada kekufuran. Ya, apalagi kalau misalkan seseorang tersebut tidak berbuat amalan ibadah sama sekali, salat tidak pernah, puasa tidak pernah, zakat tidak pernah, haji atau umrah apalagi, ya, tidak pernah berbuat amalan ibadah yang termasuk rukun Islam ini. Cuma mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dia tidak benci, dia mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dia yakin, tapi dia tidak mau melakukan amalan ibadah sama sekali. Berbahaya. Ini namanya kufrul i'rad. Disebutkan bahkan kategori khusus oleh para ulama untuk menjelaskan bahwa ini termasuk kekufuran juga, berbahaya. Kufrul i'rad, kufur karena berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau seandainya mereka itu melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka, sungguh itu adalah lebih baik dan membuat mereka itu lebih kokoh, lebih teguh, yakni di atas al-haq. Jadi menunjukkan bahwa tidak melakukan apa yang diperintahkan, yakni i'rad, berpaling, itu adalah hal yang berbahaya. Ya, bahkan termasuk salah satu kategori dari kufur akbar. Karena kufur akbar itu bisa kufur syak, kufur karena ragu-ragu, kufrul bughat, kufur karena benci, ya. Kemudian ada juga kufurul i'rad, yaitu kufur karena berpaling. Kufur karena berpaling dari agama Allah, tidak melaksanakan amalan ibadah sama sekali. Sebagaimana kekufuran juga bisa disebabkan karena seseorang itu mengolok-olok dan mencela agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengolok-olok dan mencela agama Allah Subhanahu wa taala. Ini bertentangan dengan syarat yang mahabbah tadi. Karena kalau seseorang itu cinta, tidak mungkin dia mengolok-olok. Ya. Tidak mungkin dia menjadikan itu sebagai bahan candaan. Kalau memang beneran cinta. Ya, sebagaimana ketika seseorang itu cinta kepada kedua orang tuanya, dia tidak ridho orang tuanya dijadikan bahan candaan, bahan stand up komedi. Tidak akan ridho orang tuanya, secara spesifik orang tuanya. Ya. Kalau memang beneran cinta dan sayang kepada kedua orang tuanya, tidak akan ridho dijadikan bahan olokan, bahan candaan. Kalaupun ternyata dijadikan bahan candaan, bahan olokan, maka berarti sesuatu lebih dia cintai. Ya, yaitu pengen terlihat lucu. Nah, itu berarti itu yang lebih dicintai daripada orang tuanya. Orang tuanya sendiri dijadikan bahan candaan, bahan olokan. Nah, kalau kemudian Allah dan Rasulnya dan agama Allah atau Al-Quran atau syariat Islam atau sunnah Nabi Muhammad SAW dijadikan candaan atau olokan, maka ini tanda bahwa dia tidak cinta hal tersebut. Ini juga termasuk kekufuran berbahaya. Baik. Itu syarat ke-6 tadi, yaitu al-inqiyad, tunduk kepada syariat Islam, yakni melaksanakan konsekuensi dari kalimat tauhid. Syarat dari kalimat tauhid yang ke-6 adalah al-inqiyad, yaitu tunduk, yakni tunduk untuk melaksanakan konsekuensi-konsekuensi dari kalimat tauhid.
itu melaksanakan amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang ketujuh adalah al-qabul. Menerima kandungan dari kalimat tauhid. Lawannya adalah ar-rad, menolak. Jadi dia menerima bahwa ini ditetapkan halal oleh Allah, ini ditetapkan haram ini Allah, ini ditetapkan wajib oleh Allah. Bukan malah menolak. Dia tidak menolak, dia tidak menerima bahwa masa khamr itu haram, masa zina itu haram, masa sholat 5 waktu itu wajib. Ini berarti menolak dia. Namanya ar-rad. Ini bertentangan dengan syarat yang ketujuh ini, yaitu al-qabul. Ya, padahal sudah diperintahkan, sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an, fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Fala wa rabbik, tidak, demi Rabbmu wahai Muhammad, sungguh la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum. Mereka itu tidak beriman. Sungguh mereka itu tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim di antara mereka. La yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian mereka tidak mendapati di dalam diri mereka, di dalam hati mereka itu haraj, kesulitan untuk menerima apa yang telah engkau putuskan tersebut. Jadi ini menunjukkan bahwa hatinya itu menerima syariat Islam, hatinya itu menerima tuntunan Nabi Muhammad SAW, hatinya itu menerima sunnah Nabi Muhammad SAW, bukan menolak. Ya, bukan menolak. Ini adalah syarat yang ketujuh. Jadi supaya ketauhidan seseorang itu sah, supaya kalimat tauhid yang dia ucapkan itu sah, maka harus terpenuhi 7 syarat yang tadi. Yang pertama al-ilm, yang kedua al-yaqin, yang ketiga al-ikhlas, yang keempat as-sidq, yang kelima al-mahabbah, yang keenam al-inqiyad, yang ketujuh al-qabul. Sebagaimana perkataan di syair, ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidqu kama' mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidqu kama' mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha. 7. Jadi ini adalah 7 syarat dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Baik. Jam berapa sekarang? Jadi ketika seseorang itu menginginkan keislamannya sah, ketauhidannya sah, kalimat tauhidnya sah, dia harus mewujudkan 7 syarat yang tadi. Nah, syarat ketujuh apa tadi? Al-qabul. Kebalikannya apa? Ar-rad. Al-qabul menerima, ar-rad itu menolak. Ada kekufuran juga kategori, yaitu kufrur rad. Kufur karena menolak. Kufur karena menolak. Kalau benci tadi apa bedanya? Kalau benci, mungkin dia masih mengamalkan, tapi dia benci. Kalau menolak, dia tidak mengamalkannya. Ya, mirip dengan al-inqiyad. Tapi ar-rad di sini lebih ke arah, kalau al-inqiyad itu tidak mengamalkan, tidak melakukan amalan ibadah. Kalau ar-rad itu menolak. Misalkan ada orang yang mengklaim zina itu halal misalkan. Berarti dia menolak ketetapan Allah bahwa zina itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak? Menolak apa misalkan? Menolak bahwa yakni babi itu haram. Ya, menolak khamr itu sebagian, misalkan orang liberal misalkan. Kita ambil contoh. Yang mereka mengatakan bahwa Al-Qur'an harus ditafsirkan ulang supaya sesuai dengan kemaslahatan zaman. Sehingga mereka kemudian sebagian dari mereka mengatakan bahwa orang-orang muslim di negeri yang itu dingin sekali, yang mereka itu membutuhkan penghangat karena bersalju misalkan begitu ya, maka boleh bagi mereka untuk minum khamr. Karena khamr itu menghangatkan. Ajib ya. Maka ini berbahaya. Ini namanya kufrur rad. Kufur karena menolak.
Dan realitanya adalah bisa jadi seseorang itu terjatuh kepada kekufuran, kufur akbar, tidak hanya pada satu kategori saja, tapi realitanya banyak juga yang terjatuh pada beberapa kategori. Karena dia benci, habis itu menolak, habis itu tidak mau mengamalkan, habis itu mengolok-olok. Jadi secara realitanya terjatuh kepada beberapa kategori. Jadi kategori-kategori kufur akbar yang disebutkan oleh para ulama itu bukan dalam rangka untuk yakni seseorang yang kufur akbar itu cuma terjatuh pada satu, tidak. Pengkategorian itu cuma untuk menjelaskan bahwa ini loh jenis-jenis kufur akbar, seseorang bisa memiliki beberapa bahkan di antaranya, atau bahkan semua, berbahaya berarti. Ya, atau bahkan semua. Nauzubillah min dzalik. Jadi ini adalah syarat dari kalimat tauhid, semoga yakni keislaman kita, ketauhidan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ma yustafadu minal ayah, faedah yang bisa diambil dari ayat ini adalah yang pertama adalah anna tauhid huwa awwalu ma amara Allahu bihi minal wajibat. Bahwa tauhid itu adalah perintah pertama yang Allah perintahkan. Kewajiban pertama yang Allah perintahkan. Nah, tadi yang kita sebutkan awalul wajibat itu adalah tauhid. Sebagaimana perintah pertama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada dai yang beliau kirim kepada Yaman, ke negeri Yaman, yaitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Falyakun awwalu ma tad'uhum ilaih asyhadu an la ilaha illallah." Itu jadikan hal yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka adalah agar mereka itu bersaksi bahwa tidak Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Baru kemudian Nabi Muhammad SAW menyebutkan tentang salat, tentang zakat. Maka ini menunjukkan bahwa tauhid itu adalah kewajiban yang pertama. Nabi Muhammad SAW tidak memerintahkan Mu'adz bin Jabal untuk mendakwahkan. Dakwah yang pertama kali antum dakwahkan itu adalah buat mereka mikir dulu, buat mereka ragu-ragu dulu. Enggak ada seperti itu, betul tidak? Falyakun awwalu ma tad'uhum ilaih asyhadu an la ilaha illallah. Jadikanlah hal pertama yang kau dakwahkan kepada mereka adalah agar mereka itu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Taib. Wa huwa awwalul huquq al-wajibah 'alal 'abd. Tauhid itu adalah hak yang wajib yang pertama yang harus diwujudkan oleh seorang hamba. Awwalul huquq al-wajibah 'alal 'abd. Hak pertama yang wajib untuk dilaksanakan oleh seorang hamba. Baru kemudian hak makhluk. Baru kemudian, makanya tadi disebutkan hak orang tua, disebutkan setelah haknya Allah Subhanahu wa taala, yaitu tauhid. Kemudian faedah yang kedua, ma fi kalimat la ilaha illallah minan nafi wal isbat. Dalam kalimat la ilaha illallah itu terdapat an-nafi wal isbat, penafian dan penetapan. Ini telah kita sebutkan sebelumnya. Ini rukun dari kalimat tauhid. Dua rukun kalimat tauhid, yaitu an-nafi wal isbat, penafian dan penetapan. Fa fiha dalilun ala anna at-tauhid la yaqumu illa 'ala an-nafi wal isbat. Ini adalah dalil bahwa tauhid itu tidak akan tegak kecuali dengan mewujudkan dua rukunnya, yaitu an-nafyu wal isbat, penafian dan penetapan. Nafyul ibadah amma siwallah wa itsbatuha lillah, yaitu menafikan, mengingkari ibadah kepada selain Allah, kemudian menetapkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ada dua ini, an-nafyu wal isbat, kama sabaqa, sebagaimana telah berlalu penjelasan tentang hal ini. Kemudian faedah yang ketiga adalah azamatu haqqil walidaini haitsu atafa haqqahuma ala haqqihi. Besarnya hak dari kedua orang tua karena Allah Subhanahu wa taala menggabungkan hak kedua orang tua itu terhadap hak Allah. Wa jaa fil martabati tsaniyah. Dan hak kedua orang tua itu disebutkan di tingkatan kedua, disebutkan di urutan kedua. Maka ini menunjukkan besarnya hak dari kedua orang tua. Kemudian faedah yang keempat, wujubul ihsan ilal walidaini bijami anwa'il ihsan. Wajibnya berbuat baik
kepada kedua orang tua dengan seluruh bentuk perbuatan baik. Li'annahu lam yakhussa naw'an duna naw'in. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengkhususkan satu jenis bentuk kebaikan saja, begitu ya. Di dalam ayat tersebut maknanya umum. Wabil walidaini ihsana. Ihsanan, yakni nakirah. Menunjukkan bahwa ini umum, mencakup keseluruhan dari perbuatan baik. Tetapi ihsan di sini adalah al-ihsan asyar'i, perbuatan baik yang itu diakui secara syariat. Misalkan di antara perbuatan baik itu adalah yakni kita mematuhi perkataan orang tua kita. Maka yang dimaksud adalah patuh kepada kedua orang tua kalau itu perkara yang ma'ruf. Kalau itu perkara yang ma'ruf. Kalau kedua orang tua tersebut misalkan memerintahkan kemaksiatan kepada anaknya, atau memerintahkan bahkan kekufuran atau kesyirikan kepada anaknya, karena yang namanya durhaka itu tidak cuma anak, tapi juga orang tua juga ada bentuk durhaka, yaitu ketika orang tua itu mengajarkan yang salah kepada anaknya. Ya, jadi ketika orang tua itu memerintahkan yang salah kepada anaknya bertentangan dengan syariat Islam, anaknya tidak boleh mematuhi. Ini bukan bentuk durhaka kepada kedua orang tua. Justru ini bentuk ihsan lil walidain, bentuk berbakti kepada kedua orang tua ketika kita menolak, tapi menolaknya dengan halus. Karena ketika kita menolak, kita berarti menyampaikan pesan bahwa kepada kedua orang tua kita ini nggak boleh dalam syariat. Itu bentuk berbakti kepada kedua orang tua. Kita mengingatkan kedua orang tua kita, tapi tentunya dengan halus, bahwa ini salah, ini tidak sesuai dengan syariat. Ini justru merupakan bentuk birrul walidain ketika kita tidak mematuhi perintah mereka yang menyelisih syariat Islam. Tapi tetap ya, kita menolaknya dengan cara halus, dengan cara yang baik. Justru kalau kita patuh, selain kita menjerumuskan diri kita sendiri, kita juga menjerumuskan kedua orang tua kita. Karena orang tua kita nanti jadinya nggak sadar bahwa itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Betul tidak? Nah, dan kita tidak menginginkan hal tersebut. Jadi, yang namanya ihsan di sini adalah al-ihsan yang sesuai dengan koridor syariat. Karena Nabi Muhammad SAW telah bersabda, innamat ta'ah fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf. Hadis tersebut kita jadikan dalil untuk taat kepada ulil amri dalam perkara yang ma'ruf, tapi tidak hanya kepada ulil amri, kepada kedua orang tua atau kepada siapapun ya. Atasan kita di kantor misalkan. Atasan kita di kantor. Maka innamat ta'ah fil ma'ruf. Ketaatan itu cuma ada dalam perkara yang ma'ruf. Kalau atasan memerintahkan sesuatu yang itu bertentangan dengan syariat Islam, maka tidak boleh dipatuhi. Walaupun misalkan harga yang harus dibayar adalah dikeluarkan. Ya, tapi kan tentunya kita gimana caranya kita menolak dengan halus begitu ya. Nah, ini harus, tentunya harus. Supaya bisa sama-sama enak, nasihat tersampaikan, kita nggak perlu harus keluar begitu ya. Dan malah atasan kita malah beliau yang sadar bahwa ini adalah kesalahan, betul tidak? Jadi bagaimana caranya kita menasihati dengan halus, dan menolak dengan halus. Nah, sehingga di sini kita lihat al-ihsan di sini innamat ta'ah fil ma'ruf, ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf. Ini hanya tidak hanya dijadikan dalil untuk ulil amri, tapi juga kepada seluruh makhluk, termasuk kedua orang tua, termasuk atasan. Jadi misalkan ini mendekati akhir tahun, ketika akhir tahun ada sebagian atasan yang memerintahkan karyawannya muslim untuk memakai baju ala agama lain ya di akhir tahun, itu harus ditolak, wajib untuk ditolak. Innamat ta'ah fil ma'ruf, karena ketaatan itu hanya ada dalam perkara yang ma'ruf. Karena kalau dia pakai pakaian itu, maka tasabbuh bil kufar, menyerupai orang kafir, dan dia menghidupkan syiarnya orang kafir. Ini haram, berbahaya, dosa besar. Taib.
Kemudian faedah yang kelima adalah tahrimu uquqil walidain. Haramnya durhaka kepada kedua orang tua. Baik durhaka dalam bentuk perkataan ataupun perbuatan. Maka ini kita ambil hukumnya haram dari mana? Karena ayatnya tadi menjelaskan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, sehingga berbuat buruk kepada kedua orang tua kesimpulannya apa? Tidak boleh, haram. Jadi berdasarkan kaidah usul yang disebutkan di ilmu usulul fiqh, al-amru bisyai' nahyun an diddih. Perintah untuk melakukan sesuatu itu mencakup larangan terhadap hal yang sebaliknya. Jadi setiap kita membaca sebuah perintah di ayat atau di hadis, sebuah perintah di Al-Quran dan As-Sunnah, dalil yang sama tersebut, dalil yang berisi perintah tersebut, bisa kita jadikan dalil untuk haramnya sesuatu yang menjadi sebaliknya. Jadi kalau misalkan kita mencari-cari apa ya dalil haramnya durhaka kepada kedua orang tua, yang menyebutkan lafaz haram durhaka kepada kedua orang tua, bisa jadi susah kita mencarinya. Bisa jadi nanti muter-muter dulu nyari-nyari atau bahkan tidak ada. Maka tidak perlu mencari yang lafaz haram durhaka kepada kedua orang tua. Cukup kita mencari dalil yang memerintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Itu sudah otomatis dalil haramnya durhaka kepada kedua orang tua. Yaitu haramnya durhaka kepada kedua orang tua bisa kita dapatkan, yakni faedah tersebut dari dalil seperti contohnya ayat ini, wabil walidaini ihsana. Perintah untuk berbuat baik, perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua itu otomatis menjadi larangan untuk durhaka kepada kedua orang tua. Sebagaimana tadi kaidah usulul fiqh, al-amru bisyai' nahyun an diddih. Perintah untuk mengerjakan sesuatu itu adalah larangan untuk mengerjakan yang sebaliknya. Larangan untuk melakukan hal yang berlawanan dengan yang diperintahkan tadi. Baik. Makanya sebagian orang liberal, ini sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu, sempat ramai, yaitu tentang orang liberal yang mengatakan bahwa dari mana sampaikan kepada anak, bawakan dalilnya yang menyebutkan secara letterlek haram untuk mengucapkan selamat hari raya kepada agama lain. Ya, bawakan kepada anak dalil yang menjelaskan secara letterlek haramnya mengucapkan selamat hari raya kepada agama lain. Maka kita katakan dalam Islam, dalam syarat Islam atau ilmu Islam, tidak perlu ada dalil yang letterlek seperti itu. Ya, contohnya ini, durhaka kepada kedua orang tua, cukup kita bawakan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Nah jadi tapi misalkan antum menginginkan dalil yang demikian, sehingga antum berargumen bahwa kalau nggak ada dalilnya maka itu boleh. Kalau antum nggak bisa bawa dalilnya yang mengharamkan mengucapkan selamat hari raya kepada agama lain, orang beragama lain, kalau nggak ada dalilnya maka prinsipnya berarti ini boleh dilakukan. Kalau antum punya prinsip seperti ini, maka bawakan kepada ana juga dalil yang mengharamkan untuk mengucapkan selamat kepada orang lain yang membunuh. Orang lain membunuh orang lain. Kemudian kita ngucapin selamat. Selamat ya antum sudah bunuh itu. Kemudian menurut antum kira-kira ini buruk atau tidak? Buruk. Tapi kalau gak ada dalilnya antum bisa bawakan, ini berarti boleh. Maka kita katakan kepada orang liberal, tolong bawakan kepada anak. Tolong bawakan kepada anak dalil-dalil yang
mengharamkan mengucapkan selamat membunuh kepada orang lain, orang agama lain yang membunuh orang lain. Kalau tidak ada, antum nggak bisa membawakan, berarti boleh. Tentunya kan mereka pasti tidak akan setuju dengan hal tersebut. Kalau masalah membunuh saja, kita katakan, yakni mengucapkan selamat membunuh kepada orang lain itu bentuk ridho kepada pembunuhan tersebut. Betul tidak? Bentuk persetujuan atau bentuk ridho. Kalau membunuh saja demikian, maka apalagi dengan dosa yang lebih besar dari membunuh, yaitu kesyirikan. Yaitu kita mengakui, kita ridho, kalau ketika seseorang mengatakan selamat hari raya, selamat hari lahirnya Nabi Isa, yakni hari lahir Tuhan sebagai salah satu dari Trinitas begitu ya. Maka itu menunjukkan bahwa kita ridho dengan akidah tersebut. Kalau membunuh saja mengucapkan selamat tidak boleh, dan kita nggak perlu nyari dalil yang secara letelek mengatakan haram untuk mengucapkan selamat membunuh kepada orang lain. Kalau antum setuju hal ini, kenapa dalam masalah yang lebih besar daripada membunuh, yaitu tentang kesyirikan, antum tidak setuju dengan kita? Jadi beragama harus dengan konsisten. Ahlussunnah dari awal konsisten. Kita mengatakan bahwa hukum sesuatu tidak perlu kita membawakan dalil secara letelek. Makanya ada kaidah-kaidah usul fikih. Makanya ada ilmu usul fikih. Sehingga kita bisa terapkan kaidah tersebut terhadap dalil-dalil yang sudah ada, kita bisa simpulkan hukum-hukum yang lain. Karena setiap dalil ada mantuk, ada mafhum. Ada sesuatu yang memang dilafadzkan oleh dalil itu, ada sesuatu yang dipahami dari dalil itu, walaupun tidak ada secara lafaz. Ada yang tersurat, ada yang tersirat. Nah, begitu ya. Untuk memahami yang tersirat, untuk menggali yang tersirat, kita ambil kaidah, kita terapkan kaidah-kaidah usulul fiqh. Nah, kalau antum orang liberal menginginkan semuanya harus mantuk, semuanya harus tersurat, bawakan kepada ana dalil yang mengharamkan selamat membunuh, mengharamkan mengucapkan selamat membunuh, dalil yang mengharamkan mengucapkan selamat berzina kepada orang yang berzina dengan istri antum sendiri, misalkan. Tentunya mereka tidak akan setuju, betul tidak? Tentunya mereka akan marah. Tentunya mereka akan mengatakan, masa kita mengucapkan selamat membunuh kepada orang lain? Masa kita mengucapkan selamat berzina kepada orang lain? Selamat mencuri kepada orang lain? Orang liberal akan mengatakan demikian. Kalau masih waras, betul tidak? Kalau mereka ingin mempertahankan prinsip, mereka akan mengatakan, oh ya, ana juga setuju. Selesai masalah, berarti antum sudah tidak memiliki kebaikan sama sekali. Masa pembunuhan diucapkan selamat, masa pencurian diucapkan selamat, masa kezaliman diucapkan selamat, betul tidak? Nah, jadi dari sini kita simpulkan bahwa argumentasi mereka itu lemah. Nah, setelah bantahan tersebut disampaikan, dipublish, nggak ada lagi habis itu. Tahun-tahun setelahnya tidak ada lagi syubhat, bawakan kepada kami dalil yang menyebutkan secara letterlock haramnya mengucapkan selamat hari raya kepada agama. Nggak ada lagi. Alhamdulillah. Ya, jadi ini pentingnya yakni memahami usulul fiqh sebelum berbicara tentang agama. Tapi demikian yang bisa Anda sampaikan dalam pertemuan kita. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.